Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di video tentang manfaat NLP dalam kehidupan. Ya, banyak yang bertanya-tanya apa sih manfaatnya kalau kita belajar NLP. Pertama, bisa lebih bahagia dalam hidup. Gimana bahagia dalam hidup? Ya, karena kita bisa mendesain peta dalam kehidupan kita bahwa kehidupan itu adalah mutlak hak kita untuk bisa bahagia, misalnya ya. Meningkatkan kepercayaan diri dan pandangan hidup yang sehat dan bermanfaat, kemudian hidup dengan tingkat stres yang sehat dan minim depresi ya. Ini karena persepsi, otak kita adalah persepsi. Misalnya tidak punya uang, bingung. Nah, itu kan bisa jadi depresi ya, bisa jadi stres. Padahal kalau kita bisa membuat sebuah desain pikiran kita, maka stres kita bisa berkurang ya. Lebih sering bisa mencapai tujuan karir atau profesi yang diinginkan. Nanti ada tool, ada teknik yang bisa mencapai tujuan karir itu ya, dengan namanya modeling ya. Kemudian menarik hal-hal baik dan bermanfaat ya. Kenapa? Karena dalam NLP itu selalu kita belajar dari sisi baiknya gitu, sisi baiknya ya. Kemudian berkomunikasi dengan lebih efektif dan mengurangi salah paham. Karena dengan kita bisa NLP, kita memahami perilaku orang lain ya, bahasanya bahasa yang bisa dimengerti juga oleh orang lain gitu ya. Di dalam NLP itu kalimat tidak mengandung maksud, sehingga kalau maksud itu kan jadi multitafsir, orang bisa jadi salah paham ya. Bisa bertanggung jawab dan sportif dalam kehidupan, karena tadi tidak ada hal yang benar dan salah, mana yang salah mana yang benar. Jadi dia bisa mempertahankan bahwa benar menurut dia gitu kan, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Lebih memperhatikan kepentingan bersama dan menghormati orang lain. Karena tadi menganggap bahwa setiap orang punya kehidupannya masing-masing, setiap orang punya peta kehidupannya masing-masing, punya model kehidupan dunianya masing-masing, dan kita harus bisa menghormatinya itu ya. Lebih efektif dalam kehidupan sosial, karena ya tentulah komunikasinya baik, cara mempersepsikan, cara menerima informasi dari luar itu sangat baik sekali kalau kita menguasai NLP ya. Lebih dewasa dalam berpikir, berkata-kata dan bersikap, pasti itu ya. Lebih cepat pulih dari berbagai kejadian yang menantang secara emosional, seperti kesedihan ya. Iya, memang itu adalah naluri ya, orang harus sedih, masa nggak sedih. Tapi tidak larut, dengan NLP ini tidak larut kesedihan, tidak larut dalam kegundahan ya, tidak merasa benar-benar merasa down gitu ya, stres karena kehilangan, bencana, trauma dan lain-lain. Nah, ini ada toolnya nanti bagaimana Anda bisa melakukan hal ini ya. Kemudian lebih efektif dalam membantu orang lain, efektif dalam hidup mereka ya. Kita bisa memberikan advice kepada orang lain karena kita bisa mendesain kan, bisa mendesain pola pikirnya gitu. Kemudian lebih efektif lagi dalam membina keluarga, sahabat, karyawan, karena bagaimanapun orang-orang di sekitar kita itulah orang yang punya pemikiran, orang yang punya persepsi, orang yang bisa mengerti satu bahasa gitu kan, bahasa yang dimengerti oleh mereka. Akhirnya ya Anda bisa benar-benar efektif ya dalam membina semuanya itu. Memimpin dengan lebih efektif, Anda tahu konteksnya ketika berbicara ini seperti apa, Anda tahu konteksnya untuk kepentingan apa. Seorang pemimpin itu nanti akan bisa lebih efektif ya. Menjual dan bernegosiasi dengan lebih efektif. Nah, ini sangat penting sekali ya. Karena kenapa? Karena bagaimanapun konsumen, pembeli itu adalah orang ya, manusia yang punya peta dunianya masing-masing, yang punya persepsi terhadap satu produk atau punya perilaku yang berbeda ketika dia mau memutuskan membeli produk kita gitu ya. Lebih bisa berenergi dan antusias dalam menghadapi hidup, karena kita sering memberikan motivasi kepada diri kita sendiri gitu kan, dengan menggunakan tata bahasa dengan programming dengan NLP itu. Oke. Nah, ini sekelumit ya tentang manfaat NLP dalam kehidupan yang diaplikasikan langsung gitu ya. Misalnya jika Anda seorang marketer ya, maka NLP ini akan meningkatkan kemampuan Anda dalam menjual, negosiasi dan persuasi ya. Anda bisa meningkatkan percaya diri bahwa menjual mudah, menjadi begitu mudah. Nanti ini akan saya jelaskan dalam video teknik tentang building rapport ya. Karena ternyata membeli itu
lebih kepada emosional gitu ya, bukan kepada produknya apa, tapi kepada manfaat produk lebih dalam lagi, karena emosional, ada sisi emosional antara pembeli dan penjual ya. Bahkan Anda bisa mengetahui strategi penjual ulung dan memodelnya. Nah, ini cara memodel bagaimana orang itu, kok pebisnis ini, marketer ini hebat banget, jualannya laris banget gitu ya. Nah, cara memodelnya itu nanti dengan NLP bisa sangat mudah. Nanti di dalam video-video selanjutnya akan saya jelaskan ya. Kemudian Anda bisa mengetahui profiling atau meta program klien Anda. Ada program meta ada video meta program ya. Anda bisa mengetahui profil meta program. Profil meta program itu lebih ke perilaku cara beli orang. Orang ini membeli karena apa gitu. Orang ini membeli kadang-kadang karena tertarik hanya karena diskonnya gitu. Tidak perlu-perlu banget sih gitu kan. Tapi ada orang juga yang memang begitu kita kasih diskon dia nyantai-nyantai saja. Anda bisa tahu bagaimana menawarkan kepada orang yang seperti A, menawarkan orang kepada seorang seperti B ya. Nah, Anda bisa mengatasi juga penolakan dengan meta model, karena sudah dengan cara A, B, C, D segala macam ini orang tuh selalu nggak mau deh karena ini, pikir-pikir dulu dan sebagainya ya. Nanti NLP ini bisa ada teknik yang juga saya sampaikan dengan meta model nanti di video berikutnya ya. Itu dengan cara menggoyangkan keyakinan prospek, keyakinan konsumen ya dengan NLP. Bagaimana cara meyakinkannya nanti di video tentang meta model Anda akan mendapatkan lebih jelas dan bahkan kita praktekkan. Oke. Nah, jika Anda seorang trainer atau pembicara profesional, maka NLP akan membantu Anda untuk menyusun struktur pembelajaran yang efektif gitu ya. Seperti apa pembelajaran yang baik karena pesertanya itu, peserta trainernya itu kan berbeda. Itu juga orang-orang yang mempunyai pola berpikir, yang mempunyai kebiasaan, yang mempunyai peta model dunianya masing-masing ya. Karena kalau kita menganggap semuanya sama, nanti akan ada timbul, oh yang ini lebih pintar, yang ini lebih bodoh, yang ini lebih cepat, yang ini lebih lambat. Sebenarnya bukan soal lambat dan cepat, bukan soal bodoh dan pintar ya, tapi karena modelnya, petanya, cara merespon sebuah materi, setiap orang itu akan berbeda-beda. Nah, nanti Anda akan tahu bagaimana ya pola seperti itu. Ya, jika Anda seorang profesional, ya, menangani banyak aspek manajerial, misalnya pimpinan, ya, NLP itu sangat membantu Anda untuk membangun kerjasama kelompok. Ya, kenapa? Ya, kelompok juga orang. Mereka juga sama mempunyai peta dunia. Mereka juga punya cara merespon, ya, cara memfilter sebuah informasi. Ya, ini akan bisa mengefektifkan Anda juga. Oke. Nah, jika Anda seorang mahasiswa, ya, pelajar mungkin Anda kebetulan, NLP bisa memudahkan mengefektifkan efisien belajar. Kok begitu? Ya, karena ini adalah soal gaya, kembali soal gaya. Jadi kalau misalnya setiap orang tuh punya gaya dalam menyerap sebuah informasi dari luar, dia mudah jika, ya kan? Mahasiswa yang ini mudah jika demikian, mahasiswa yang ini mudah jika demikian. Nah, Anda bisa nanti tahu, oh ternyata saya itu lebih mudah dengan cara seperti ini. Gitu. Tapi bagi sebagian mahasiswa mungkin cara yang seperti ini adalah sulit. Nah, itu ya nanti ketika Anda mengetahui bagaimana teknik-teknik NLP di video-video berikutnya bisa Anda aplikasikan. Oke? Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.